Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Anissa Alvin Entiani dengan NPM 0920000027, Prodi S1 Keperawatan kelas 2A, mahasiswa Stikes Indonesia Maju Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan membahas topik tentang kepribadian manusia. Menurut kalian, apa sih kepribadian itu? Tunggal atau jamak? Bersifat genetik atau hasil belajar? Menetap atau berubah-ubah? Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi, kepribadian itu adalah suatu sifat yang bersifat genetik dan didapatkan dari hasil proses pembelajaran. Nah, biasanya kepribadian ini bersifat menetap, namun bisa berubah-ubah jika seseorang individu tersebut mau merubah kepribadiannya, entah itu menjadi hal yang lebih positif ataupun negatif. Nah, biasanya kepribadian ini dapat berubah-ubah sekitar 3-5 tahun. Kepribadian itu tidak bersifat tunggal, namun dia bersifat jamak. Jadi, dia akan terlihat ketika seseorang tersebut sudah berhadapan dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Apakah si kepribadian ini akan memunculkan kepribadian yang introvert atau extrovert dan lain sebagainya. Nah, kepribadian ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu personality, yang artinya suatu permainan atau sandiwara yang kita perankan kepada orang lain itu ingin seperti apa dan menjadi apa perannya. Apakah kita akan menjadi seorang yang periang, pemurung, atau pendiam, dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya kepribadian dengan karakter, watak, dan temperamen? Nah, watak ini merupakan suatu sifat bawaan dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Watak ini tidak akan berubah-ubah meskipun ada pengaruh dari lingkungan sekitar atau lingkungan sosialnya. Contohnya itu seperti pemarah, penyabar, boros, penyayang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan karakter itu merupakan suatu sifat yang kita tonjolkan dan dapat berubah-ubah. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang memiliki karakter pemalas bertemu dengan seseorang yang memiliki karakter yang baik. Lalu mereka tinggal bersama, maka si karakter pemalas ini secara tidak langsung akan merubah karakternya menjadi orang yang memiliki karakter rajin. Atau mungkin sebaliknya, si karakter rajin justru memiliki karakter pemalas karena itu pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada temperamen. Temperamen ini adalah suasana hati yang berkaitan dengan emosional. Biasanya, jika seseorang ini sering terjadi konflik dengan diri sendiri, itu akan menyebabkan suatu penyakit yang sering kita kenal dengan bipolar. Nah, selanjutnya itu ada Hippocrates yang membagi kepribadian manusia ini menjadi 4 kepribadian berdasarkan cairan tubuh yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada koleris, lalu ada melankolis, lalu ada sanguin, dan yang terakhir itu adalah phlegmatic. Nah, yang pertama itu ada tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini biasanya dominan dengan cairan tubuh yang biasa disebut dengan cairan kol. Dia itu cairan tubuh yang berwarna kuning dan bersifat kering. Biasanya, orang-orang yang memiliki tipe kepribadian koleris ini memiliki kepribadian yang penuh semangat, keras, daya juang yang besar, optimis, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan biasanya lebih serius. Nah, selanjutnya yang kedua, ada tipe kepribadian melankolis, yaitu cairan yang biasa kita sebut dengan cairan melankol. Cairan empedu ini berwarna hitam dan sifatnya basah. Biasanya, orang yang memiliki tipe kepribadian melankolis ini memiliki kepribadian yang mudah sekali kecewa, daya juang yang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku. Biasanya kita sebut orang ini tuh suka kita julukin dengan orang mellow, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tipe kepribadian sanguin atau sanguis. Biasanya orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis ini memiliki darah yang panas. Dan orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis ini hidupnya itu mudah sekali berganti haluan. Dan memiliki kepribadian yang ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa.
yang terakhir ada tipe kepribadian sanguin atau sanguis. Biasanya orang yang memiliki kepribadian ini cairan lendirnya bersifat dingin. Nah, orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis ini memiliki tipe kepribadian yang tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, dan santai juga sabar. Biasanya orang ini sering kita julukin orang yang bahasa kasar itu lemot, seperti itu. Sehingga kepribadian ini selain membahas psikologis, tapi juga fisiologisnya, dan juga mempelajari suatu individu secara lebih spesifik, siapakah dia, apa yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya. Lalu kepribadian ini dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang dipikirkan untuk sebagai acuan yang lalu ditunjukkan ke lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian. Yang pertama itu bersifat umum, lalu ada bersifat khas, berjangka waktu lama, bersifat kesatuan, lalu bisa berfungsi baik atau buruk. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama itu ada intrinsik, diantaranya itu ada sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan yang terakhir motivasi. Selanjutnya ada faktor ekstrinsik, diantaranya itu ada sosialisasi, budaya, belajar, pengalaman, dan introspeksi. Mengapa belajar masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kepribadian? Karena jika seseorang tersebut ingin merubah kepribadiannya dan mau belajar, maka kepribadian tersebut dapat berubah. Nah, sedangkan untuk introspeksi, contohnya seperti seorang individu yang mau mengintrospeksi dirinya menjadi lebih baik. Ketika dia sadar akan kepribadiannya yang buruk untuk orang lain, dan dia mau merubah sikap dan kepribadiannya tersebut, maka kepribadiannya pun juga akan berubah. Makanya dia masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi dari kepribadian. Nah, contoh lain dari faktor intrinsik yaitu motivasi. Contohnya itu seperti seorang individu yang tergerak untuk memotivasi dirinya atau mendapatkan motivasi untuk dirinya dari faktor lingkungan ataupun diri sendiri untuk merubah kepribadiannya, entah itu menjadi hal yang positif ataupun negatif. Contoh lain seperti seorang individu yang berada di lingkungan yang sangat ambisius dan dia akan terbiasa untuk melihat dan merubah kepribadiannya menjadi seorang yang ambisius juga, ataupun sebaliknya, dari seorang ambisius menjadi seorang yang pemalas. Nah, selanjutnya menurut A.B. Harlock tahun 1986 mengemukakan tentang healthy personality, yaitu mampu menilai diri sendiri secara realistik, yang artinya kita mampu menilai diri secara adil. Dan yang kedua, itu ada mampu menilai situasi secara realistik. Lalu yang ketiga ada mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab, yaitu kita dapat menerima tanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu ada kemandirian. Lalu ada dapat mengontrol emosi, tidak menggebu-gebu, tidak gampang emosional, dapat mengontrol diri sendiri. Lalu ada berorientasi tujuan, lalu ada berorientasi keluar, penerimaan sosial, dan memiliki filsafat hidup serta berbahagia. Lalu, A.B. Harlock juga mengemukakan pendapat tentang kepribadian tidak sehat. Yang pertama itu mudah marah atau emosional, lalu ada menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa stres dan depresi, lalu ada bersikap kejam, lalu ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, lalu ada mempunyai kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab atau tidak dapat dipercaya, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran mentaati agama, bersikap pesimis menghadapi kehidupan, serta kurang bergairah menghadapi kehidupan. Nah, biasanya sifat-sifat yang sudah dikemukakan oleh A.B. Harlock ini terjadi pada seseorang yang memiliki kepribadian psiko atau kita sebut dengan psikopat. Maka buat teman-teman yang sekiranya aduh kok diri saya punya kepribadian seperti ini ya, maka
alangkah baiknya untuk segera mengintrospeksi diri untuk berubah menjadi lebih positif dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Atau teman-teman bisa menuju kepada yang ahlinya seperti konsultasi kepada psikiater atau psikolog. Nah, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Gimana? Pasti teman-teman udah paham dong kira-kira kepribadian teman-teman ini masuknya kepribadian yang mana sih? Atau teman-teman sekarang jadi bisa menilai orang-orang di sekitar teman-teman ini punya kepribadian yang seperti apa, sehingga teman-teman jadi bisa lebih hati-hati dan lebih berpikir dalam bertindak untuk melakukan sesuatu kepada seseorang gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri aku sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.